Baik, di sini kami akan merupakan dari kelompok 9 kelas D3MP4405 akan melakukan presentasi mengenai hasil tugas besar pemasaran digital. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Amelia Wulandari bersama dua rekan saya Aryata Dewani Banuati dan Roja Metsa Fadila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 pemasaran digital yang sudah kami lakukan prakteknya dengan mitra bisnis kami, yaitu Areta Dewani yang merupakan owner langsung dari UMKM yang kami pilih. Yaitu ada 3 media yang kami pilih. Yang pertama ada Facebook Ads, yang kedua Instagram Ads, dan yang ketiga ada Mailchimp. Baik, untuk Facebook Ads sendiri akan langsung dipaparkan oleh Areta. Kepada Areta, dipersilakan. Oke, terima kasih Amel. Jadi yang pertama adalah dalam Facebook Ads, pilih postingan yang akan dipromosikan, lalu klik promosikan postingan. Jadi sebelumnya kita harus ngupload dulu produk yang kita jual. Lalu kita klik promosikan postingan. Setelah itu kita milih target hasil apa yang kita inginkan dari iklan ini. Lalu sesuaikan dengan hasil yang diinginkan dan target juga dipilih. Jadi jangkauan orang, karakteristik produknya, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah pilih lokasi. Jadi sesuaikan wilayahnya dengan kota sasaran audiensnya. Di sini kita memilih Bandung karena UMKM kita berada di kota Bandung dengan jangkauan radius 15 km. Lalu yang keempat adalah pemilihan usia, jenis kelamin sesuai dengan sasaran audiens. Jadi kita di sini pilih usia dari 21 sampai 40 dengan jenis kelamin perempuan. Yang kelima adalah selanjutnya total anggaran, atur lamanya iklan dan dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan lama waktu promosi. Di sini perkiraan hasil hariannya orang yang dijangkaunya 337 sampai 973 dengan dana yang akan dikeluarkan itu sekitar 50.000 gitu. Selanjutnya yang nomor 6 ini ada atur lokasi dan mata uang. Jadi kita pilih lokasinya di negara atau wilayah mana, mata uangnya, dan zona waktunya. Lalu pilih pembayaran. Jadi kita pilih metode pembayaran yang bisa kita ini. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah kita melakukan metode pembayaran, langsung ke proses pembayaran, jumlahnya sesuai dengan total dari iklan tersebut. Sesudah itu, iklan itu akan dipromosikan otomatis oleh Facebook Ads. Begitu. Selanjutnya untuk Instagram Ads, saya beri kepada Amelia Wulandari. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Instagram Ads. Sebenarnya Instagram Ads dan Facebook Ads itu tidak jauh berbeda, yang dimana mereka memang merupakan satu kesatuan. Maka untuk step by step-nya tidak jauh berbeda. Yang pertama, kita harus pilih postingan yang akan dipromosikan dan klik promosikan postingan. Lalu kita pilih targetnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, apakah ingin lebih banyak kunjungan profil atau lebih banyak kunjungan situs web dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pilih target pemirsa, sesuaikan dengan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya pilih lokasi sesuai dengan wilayah audiens, yaitu seperti contohnya Kota Bandung, dan pilih usia, jenis kelamin sesuai dengan sasaran audiens. Dan selanjutnya yaitu anggaran dan durasi atau lama dan dana yang dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan lama promosi. Lalu berikutnya yaitu kita selanjutnya pilih lokasi dan mata uang. Nah, maka kita pilih negaranya Indonesia dan pilih juga
zona waktunya di Jakarta, maka selanjutnya lanjut ke proses pemilihan payment pembayaran, yaitu bank-bank yang tersedia dan tertera. Lalu kita melakukan proses pembayaran. Setelah itu ada langkah selanjutnya merupakan pratinjau promosi per iklan yang sudah kita bayar, dan jika kita sudah sesuai, promosikan postingan, dan terakhir yaitu menyetujui kebijakan non-diskriminasi dan postingan akan dipromosikan secara otomatis oleh Instagram Ads. Baik, selanjutnya yaitu ada MailChimp yang akan dijelaskan oleh Roja. Kepada Roja, dipersilahkan. Baik, terima kasih Amel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan akun MailChimp. Jadi yang pertama, kita akses http://mailchimp.com melalui browser, kemudian tekan tombol sign up free. Setelah itu, masukkan email UMKM, username, dan password. Kemudian tekan sign up. Selanjutnya, yang ketiga, kemudian MailChimp akan mengirimkan email kepada email yang didaftarkan. Setelah itu, kita tinggal tekan Open Gmail. Setelah itu, setelah masuk ke Gmail dan terdapat pesan dari MailChimp, tekan Activate Account. Kemudian, MailChimp akan memberi pilihan payment, yaitu ada premium, standar, essential, dan free. Kita gunakan yang free. Lalu tekan tombol next. Kemudian MailChimp akan meminta kita untuk mengisi nama bisnis, website UMKM, dan nomor telepon. Setelah itu, setelah diisi, kita langsung tekan continue. Nah, setelah itu, MailChimp juga akan meminta untuk memasukkan alamat tempat bisnis, berisi kota, provinsi, postal kode, dan negara. Kemudian, tekan continue. Kemudian, MailChimp akan memberikan question, isi sesuai dengan bisnis yang dibuat. Pada gambar tertera 3 question. Yang pertama ada, do you have any contacts? Kita jawab aja no. Terus yang kedua ada, do you sell product or service online? Kita jawab produk. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan e-commerce newspaper. Kemudian langsung diklik continue. Yang ke-9, MailChimp siap digunakan. Setelah itu, setelah MailChimp sudah jadi, kita akan membuat daftar email penerima dengan klik bagian audience, kemudian add your contact. Setelah itu, kita ada 3 pilihan untuk mengimpor kontak penerima email. Jadi ada dari import from another service, ada CSV, dan ada copy or paste. Jadi di sini kita akan menggunakan pilih kontak from CSV karena lebih memudahkan untuk membuat daftar email penerima. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan data Excel yang disimpan menggunakan CSV, kemudian kita upload, dan di sini akan langsung tertera email penerima yang akan kita masukkan ke dalam MailChimp. Setelah itu kita klik Final Import. Kemudian setelah kita memasukkan email yang daftar email tadi, kemudian kita akan mengirim email. Kita pilih regular email, lalu tekan desain email.
Setelah itu kita tekan add form, add subject, dan desain email. Nah, kemudian pilih desain email yang akan diedit. Di sini banyak sekali desain email yang dapat kita pilih. Tapi karena kita menggunakan akun MailChimp yang free dan tidak berbayar, maka hanya beberapa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah email selesai didesain, lalu kirim email, maka email akan langsung kirim kepada daftar penerima email yang sudah di-add sebelumnya tadi. Jadi di sini di email saya sudah terkirim konten yang sudah dibuat di email sebelumnya dan akan terkirim ke semua email yang tertera di akun MailChimp yang sudah di-add tadi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Lebih kurangnya kami masih belajar. Adapun kritik dan saran dapat kami terima. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.